Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gina Hidayatullah, NIM 2011-03-2004 dari kelas 3P dengan dosen pengampu Bapak Insinyur Dharma Hendra, STMT, IPM, CST. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang aspek-aspek cost control. Yang dapat saya sampaikan, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengendalian proyek. Pada dasarnya ada 3 variabel yang harus dikendalikan selama proses konstruksi, yaitu pelaksanaan proyek, penyelesaian proyek, pekerjaan. Dalam mencapai ketiga aspek tersebut sudah mempertimbangkan safety. Ketiga aspek tersebut saling berkait dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Artinya kedua aspek yang disebut terakhir juga mempengaruhi terhadap biaya. Mekanisme cost control bisa dilihat dari bagan yang tertera pada layar. Filosofi cost control. Secara luas, filosofi cost control didasarkan atas 3 hal, yaitu adanya dari kesadaran atas biaya pada semua tahapan pelaksanaan proyek, adanya persyaratan yang akurat dan tepat waktu serta ramalan ke depan, adanya yang efektif dan cepat. Definisi biaya. Biaya adalah sejumlah nilai uang yang harus dibayar atau dikeluarkan untuk memperoleh barang atau jasa yang diterima kepada pemberi jasa atau barang. Pengertian biaya harus dilihat dari sisi tertentu. Biaya owner dan biaya kontraktor tidak sama. Secara akuntansi, biaya dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu biaya tidak tetap, variable cost, biaya tetap, fixed cost. Konsep break-even point. Break-even point adalah suatu peristiwa atau kejadian di mana jumlah biaya dan pendapatan sama besar, atau titik impas atau pulang pokok. Pada kebanyakan industri lain, barang dan jasa, titik impas atau BEP sangat jelas dan dapat dihitungkan secara pasti. Pada proyek konstruksi, BEP tidak dapat dipastikan karena itu perlu pengendalian yang menurus. BIP proyek konstruksi. BIP proyek konstruksi dapat digambarkan secara grafis tetapi bukan merupakan standar. Titik BIP yang tergambar harus selalu dikendalikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi titik BIP dalam konsep kontrol menjadi sasaran pengendalian. Grafik BIP proyek konstruksi bisa dilihat dari bagan yang tertera di layar. Konsep waktu dalam cost control. Tindakan dalam proses pengendalian penyimpangan, peluang, rangkaian tindakan. Pertimbangan dalam cost control, data masa lalu. Ada penyimpangan atau tidak? Kalau ada, terjadi di mana dan seberapa besar? Dicari penyebab penyimpangan. Peluang atas sisa pekerjaan. Penyebab diupayakan tidak terulang pada sisa pekerjaan yang ada. Penghematan biaya terhadap sisa pekerjaan untuk mengcover penyimpangan yang ada. Aspek-aspek kontrol. Untuk dapat berhasil mengendalikan biaya proyek dengan baik, maka perlu dilakukan pengendalian terhadap semua aspek-aspek yang mempengaruhi, yaitu durasi proyek konstruksi. Setiap proyek pasti dibatasi waktu proses penyelesaian tim schedule. Pada umumnya, tim schedule dibuat pada awal dengan standar normal. Bila durasi proyek dibuat lebih cepat, pada umumnya biayanya akan naik. Proyek yang terlambat dari schedule, umumnya biayanya juga akan naik disebabkan oleh biaya tetap proyek bertambah, terjadinya percepatan sisa kegiatan. Hubungan waktu dan biaya. Hubungan antara waktu dan biaya dapat digambarkan dengan grafik sebagai berikut. Pengendalian waktu versus biaya. Dalam pengendalian waktu pelaksanaan proyek yang berkaitan dengan biaya ada beberapa, yaitu
Pertama, menepati total durasi proyek yang telah ditetapkan. Dua, mempercepat atau memperlambat bagian dari kegiatan yang dapat menurunkan biaya. Tiga, percepatan kegiatan untuk mengejar keterlambatan terjadi harus dipilih kegiatan yang berdampak terkecil pada tambahnya biaya. Jenis alat kendali. Alat kendali waktu proyek dan schedule pada dasarnya ada tiga macam. Yang pertama, bar atau can card metode, vector diagram metode, network diagram metode, dan terdiri dari Auron diagram, aktivitas on Auron, desk diagram atau activity on node. Kualitas pekerjaan. Pengendalian kualitas pekerjaan berdampak pada dua hal penting, yaitu perform perusahaan, biaya pelaksanaan pekerjaan. Kualitas pekerjaan khususnya finishing adalah sarana promosi yang tidak perlu membayar dan berlangsung lama. Kualitas pekerjaan yang jelek dapat merugikan nama baik dalam jangka panjang. Biaya mutu atau kualitas. Untuk mencapai suatu kualitas yang dipersyaratkan diperlukan biaya. Ada dua jenis, dari yaitu biaya yang harus dianggarkan untuk menjamin kualitas pekerjaan, biaya yang harus dikendalikan atas terjadinya kegagalan mutu pekerjaan. Total cost of quality adalah jumlah dari keduanya. Struktur biaya mutu atau kualitas. Struktur cost of quality dapat digambarkan dalam tiga unsur-unsur dan pengendaliannya. Key total cost of quality. Bisa dilihat dari bagan tersebut. Grafik cost of quality. Bisa dilihat dari layar.
Quality control atau tradisional. Input, proses, output, diterima, diperbaiki. Quality control modern. Input ditolak atau diterima, diproses, diteruskan atau diperbaiki. Output, lalu pengendalian mutu, diterima ke arah zero defect. Lalu safety, keselamatan, keamanan. Proyek konstruksi memiliki risiko safety yang tinggi karena ciri yang khusus, yaitu banyak kegiatan yang sifatnya rawan celaka, jenis kegiatan yang tidak standar, tingginya turnover pekerja, perkembangan sains dan teknologi konstruksi yang menimbulkan tantangan baru. Pada dasarnya tak seorang pun mau celaka, tetapi biasanya tidak disadari tentang apa yang telah sedang dilakukan. Contraction safety. Di dalam contraction safety ada dua aspek penting yang selalu harus dijadikan perhatian, yaitu perencanaan safety harus dapat mencakup dua aspek yang di atas. Struktur biaya safety. Cost of safety adalah merupakan bagian dari biaya konstruksi. Struktur cost of safety dapat digambarkan dalam dua jenis, yaitu sasaran pengendalian safety. Untuk keperluan safety, struktur gambar 2 lebih sesuai karena menunjukkan sarana yang ingin dikendalikan. Tujuan dan sarana safety adalah mencegah eksiden menuju zero accident. Untuk itu diperlukan adanya safety system, safety plan, and safety control. Penerapan safety system. Penerapan safety system untuk menurunkan total cost of safety berarti menurunkan biaya konstruksi. Secara grafis dapat dijelaskan sebagai berikut. Cost control. Yang mendorong peran cost control jadi penting di konstruksi adalah untuk mengatasi kondisi yang dilematis tersebut di atas, maka diperlukan unsur dan faktor biaya. Unsur biaya langsung proyek dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok dominan, kelompok minoritas. Faktor jadinya biaya ada dua, yaitu pengendalian biaya. Tindakannya real dalam pengendalian biaya adalah penyimpangan bahan, kesalahan ukuran penerima, kerusakan bahan yang telah diterima, kehilangan bahan, pemborosan dalam penggunaan, kelemahan dalam negosiasi, kelemahan dalam surat perjanjian pembelian, kekurangan alternatif dari sumber bahan, over quality, dan lain-lain. Tindakan pengendalian bahan bisa dilihat dari bagan yang tertera pada layar. Tindakan pengendalian subkon bisa dilihat dari bagan yang tertera pada layar. Proses pengendalian biaya. Proses pengendalian untuk pos-pos lain seperti upah, alat, dan lainnya prinsipnya sama dengan biaya bahan atau subkon di atas. Ini dapat disimpulkan bahwa pengendalian biaya konstruksi melalui tahapan yang panjang, menggunakan acuan macam-macam, melibatkan banyak orang. Earned Flow Analysis. Untuk mengukur kinerja biaya dan waktu dapat dilakukan dengan Earned Flow Analysis. Untuk keperluan evaluasi biaya dan waktu ada 3 macam grafik, yaitu planned flow, actual cost, inner.
Grafik BCWS Planet Flu. Tipe tiap item pekerjaan diberikan nilai budgetnya dan dibobot dalam persen. Nilai bobot tersebut disebarkan secara merata pada tiap bulannya sesuai dengan jadwalnya. Jumlah bobot seluruh item pekerjaan dijumlahkan untuk tiap bulannya dari awal sampai bulan terakhir secara kumulatif. Titik-titik tersebut kemudian dihubungkan dan membentuk suatu grafik yang disebut BCWS atau Budgeted Cost for Work Schedule. Pembuatan grafik BCWS bisa dilihat dari yang tertera. Grafik ACWP Actual Cost. Realisasi biaya dari penyelesaian tiap item pekerjaan dicatat nilai bobotnya untuk tiap bulannya. Jumlah bobot penyelesaian semua item pekerjaan yang ada untuk tiap bulannya secara kumulatif. Titik-titik tersebut dihubungkan dan akan membentuk suatu grafik yang disebut Actual Cost for Work Performed. Pembuatan grafik ACWP bisa dilihat. Grafik net flow. Realisasi penyelesaian dari tiap item pekerjaan dicatat nilai budgetnya dan dibobot untuk tiap bulannya. Jumlahkan bobot budget dari penyelesaian semua item pekerjaan yang ada untuk tiap bulannya secara kumulatif. Titik-titik tersebut dihubungkan dan akan membentuk suatu grafik yang disebut budget cost for working perform. Pembuatan grafik bisa dilihat. Elevasi grafik. BCWP dikurang ACWP sama dengan lebih besar dari 0 cost underrun. BCWP dikurang BCWS sama dengan besar dari 0 atau I had schedule. BCWP per ACWP sama dengan besar dari 1 atau cost underrun. BWP per BCWS sama dengan besar dari 1 I had schedule. Grafik bisa grafik BCWS, BCWP dan ACWP. Contoh formulir cost control. Penyimpangan biaya dan waktu. Bisa dilihat dari grafik.